Tes, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haykunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini, tepatnya di tanggal 19 dari bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Alhamdulillah sampai dengan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan pada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Dan dengan nikmat dan karunia dari Allah lah kita bisa beramal soleh di bulan yang penuh berkah ini. Dan dengan nikmat dan karunia dari Allah lah pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran, bahasa sunnah Nabi SAW, dan bahasa kaum muslimin. Dari kitab panduan yang kita gunakan, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqi nabiha. Yang senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah catat kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan di kesempatan siang hari ini menjadi kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan mudah-mudahan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita agar kita semua dapat dimudahkan di dalam menggapai ilmu agama yang kita pelajari. Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu bahasa Arab. Allah mudahkan kita untuk menguasai ilmu bahasa Arab. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tetapkan kepada kita semua istiqomah. Salam serta salam semoga senantiasa limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahlan wa sahlan bikunna fi hadzal yaum. Insyaallah taala fi liqa'ina hadza sanwasil darsana dars al-lughah al-arabiyyah min kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah fi ad-darsi al-hadi wal ishrin. Insyaallah di kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama melanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah. Tepatnya insyaallah di kesempatan siang hari ini kita akan membahas pelajaran yang ke-21 dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang pertama. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasannya Ad-Darsu Al-Hadi wal Ishrun di pelajaran yang ke-21 ini, 21 dibilangnya Al-Hadi wal Ishrun, yang ke-21. Dalam pelajaran ini kita akan membahas latihan-latihan, mempraktekkan seluruh kaidah-kaidah yang telah dibahas pada pelajaran sebelumnya. Jadi dalam pelajaran ke-21 ini tidak ada pembahasan baru berkaitan dengan kaidah. Paling hanya disebutkan atau disinggung saja beberapa isim yang nantinya akan menjadi pembahasan kita dalam kaidah terakhir
di pelajaran 22 dan 23 dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang pertama ini. Yaitu mengenal beberapa isim la yang sharif. Isim yang tidak menerima tanwin itu hanya disinggung beberapa isim saja. Yang pembahasan ini nanti isim la yang sharif atau isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin akan menjadi pembahasan kaidah terakhir kita dari kitab Durusul Lughah pada jilid pertama yang akan secara panjang lebar dibahas di pelajaran ke-22 dan 23. Inti dari pelajaran 21 ini hanya berkaitan dengan latihan-latihan yang nantinya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada seluruh ummahat berkaitan dengan latihan-latihan yang sudah disediakan oleh penulis dari pelajaran 21 ini. Kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu mengenal beberapa nama negara dalam bahasa Arab dan mampu mengelompokkannya berdasarkan benuanya masing-masing. Artinya dalam pelajaran ini kita juga akan dikenalkan oleh penulis beberapa nama negara. Nah, nama-nama negara ini tentunya ada faidah. Faidahnya apa? Nanti kita akan melihat di beberapa nama negara ada yang menggunakan alif lam dan ada yang tidak. Tentunya akan menambah pengetahuan kita berkaitan dengan bagaimana orang-orang Arab mengungkapkan satu kata benda menunjukkan nama negara. Sebagian ada yang al, sebagian lagi ada yang tidak ada alnya. Nah, ini adalah pembahasan yang insya Allah akan kita bahas di kesempatan siang hari ini berkaitan dengan pelajaran ke-21 Al-Hadi wal Ishrun. Nah, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya tanyakan kepada umat semua berkaitan dengan latihan-latihan yang sudah disediakan oleh penulis dari pelajaran ke-21 ini, saya akan terlebih dahulu menyampaikan pada ummahat secara singkat jawaban dari soal yang saya berikan pada umat berkaitan dengan kaidah adat ma'dud di PR sebelumnya. Karena dalam latihan tersebut insya Allah kita akan mendapatkan beberapa faidah. Yang tentunya faidah ini nantinya saya harapkan kepada ummahat untuk mencatatnya baik-baik ya. Saya lihat dari jawaban yang sampai ke saya yang mendapatkan nilai sempurna 100 hanya 2 orang saja. Yang lainnya, qadarullah masih ada yang keliru. Barangkali memang keliru karena kurang teliti atau memang qadarullah lupa kaidahnya. Nah, karena itu saya akan menjawab langsung saja. Yang menjawab saya, umat tinggal mencatat nanti faidah dari jawaban yang akan saya berikan berkaitan dengan PR yang saya berikan pada pekan sebelumnya. Perhatikan ya, nomor 1, kaidah adat ma'dud. Soal menjawab soal-soal berikut dengan menggunakan angka yang disebutkan di antara 2 kurung. Raqam 1. Kam khizanatan fi hadhil ghurfati? Berapa lemari yang ada di dalam ruangan ini? Jawabannya ada 4. Jawabannya boleh umat sebutkan lagi fi hadhil ghurfati atau boleh diganti dengan domir. Langsung kita ganti dengan domir fiha, begitu ya. 4 kita bilang arba'ah secara asal begitu ya, muannas. Tapi ternyata ma'dud yang disebutkan dalam kalimat ini muannas, berarti angkanya berkebalikan. Ingat ya. Sehingga kita sebutkan dengan arba'u, kemudian khizanah karena ada ta' marbuto pada kata ini, huruf akhirnya adalah ta' marbuto, maka boleh bagi kita untuk menjamakan dengan jamak muannas salim. Fiha arba'u khizanatin. Atau boleh dengan jamak taksir karena khizanah juga mempunyai jamak taksir. Sebagaimana sebagian umat menjawab dengan jamak taksir. Kalau dengan jamak taksir, maka bentuknya menjadi fiha arba'u khazain. Nah, ini nanti pembahasan kita nih pelajaran 23. Khazain ya, khazain itu kan tidak bisa menerima tanwin. Untuk sementara saya benarkan semua ummahat yang menjawab dengan arba'u khazainin, itu tidak mengapa karena memang belum dibahas. Tapi nanti kalau sudah sampai pada pembahasannya, kata khazain ini karena tidak menerima tanwin, nanti umat akan dapatkan tanda majurnya bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Arba'u khazaina, begitu. Nah, ini kalau menggunakan jamak taksir. Khizanah artinya lemari, kalau khazain banyak lemari tapi bentuknya jamak taksir.
Ketika umat kasrahkan, majrurkan maksudnya, maka majrurnya bukan dengan kasrah tapi dengan fathah, yang nanti akan menjadi pembahasan kita di pembahasan pelajaran 23. Jawabannya bisa arba'u khizanatin atau fiha arba'u khazaina. Kemudian rokam isnan, kam ibnan wa bintan laka, berapa anak laki-laki dan anak perempuan yang kamu miliki? 2 dan 3. Jawabannya li ibnani isnani. Nah, ini perhatikan. Masih ada di antara masalah ibnani isnatan. Dikiranya berkebalikan. Yang berkebalikan itu hanya angka 3 sampai 10. Kalau angka 1 dan 2, perlu diingat lagi ya, Ummahat ya. Angka 1 dan 2 itu datang di belakang. Bukan di awal. Bukan isnani ibnan, tapi di belakang isnannya setelah kata bendanya. Kemudian angkanya datang bersamaan, tidak bertolak belakang. Li ibnani isnani, baru kemudian 3 anak perempuan. Karena bentuknya 3, berarti angkanya sekarang berkebalikan. Salasu banatin. Atau boleh dibalik, li salah satu abnain wa bintani isnani. Tidak mengapa ya, sebagian ada yang menjawabnya dibalik. Anak laki-lakinya 3, anak perempuannya 2. Kalau seperti itu berarti umat jawabnya li salah satu abnain, kemudian dan 2 anak perempuan, wa bintani. Nah, bintannya kan mu'anas, berarti angka 2-nya juga harus sama karena angka 1 dan 2 bersamaan. Salah satu abnain wa bintani isnatani. Ini jawabannya ya. Kemudian rokam salasa, kam akhon wa ukhtan laka, berapa saudara laki-laki dan saudara perempuan yang kamu miliki? 1 dan 5. Jawabannya li 1 saudara laki-laki, kita bilang li akhun wahidun, dan 5 saudara perempuan. Wa khamsu, makanya muzakkar karena bertolak belakang. Wa khamsu akhawatin, seperti ini. Atau boleh dibalik, li khamsatu ikhwatin. Lihat ikhwatinnya, tulisannya pakai ta marbuthah. Khamsatu ikhwatin wa ukhtun, sebagian menjawab ukhtun wahidun, salah. Ingat tanggal 1 dan 2 harus bersamaan. Wa ukhtun wahidatun. Kemudian raqam 4, kam taliban wa talibatan fil fasli. Berapa pelajar laki-laki dan pelajar perempuan di dalam kelas? 6 dan 8. Jawabannya fihi. Langsung saja diganti dengan domir. Fasalnya diganti dengan hi. Fihi. Atau boleh disebutkan lagi fil fasli, tidak mengapa. Fihi. Kemudian kita jawab 6. Sittatu tullabin. Karena tolibnya muzakkar maka angkanya muannas. Sittatu tullabin wasamani. Begini. Sebagian ada yang lupa, tidak pakai ya, sama nu begini. Saya sudah sampaikan angka 8 kalau diidofahkan maka dimunculkan ya-nya. Samani tolibatin. Begini ya jawabannya ya. Atau boleh dibalik, fihi samaniyatu tullabin wasittatu tolibatin. Nah, ini tergantung ya. Jawabannya boleh dibalik seperti itu. Raqam 5, nomor 5. Kam dolaron samanu hadal mu'jami. Berapa dolar harga kamus ini? Harganya 10 dolar. Jawabannya samanuhu, harganya 10 dolar. Dolarnya muzakkar, berarti 10-nya muannas. Asyaratu, begitu. Kemudian karena dolar itu mata uang, perhatikan Ummahat, ingat ya, setiap mata uang dijamakkan kepada bentuk jamak muannas salim, semua mata uang. Walaupun bentuk mufradnya tidak ada ta marbuthah. Samanuhu asyaratu
dularotin. Begitu. Bagaimana umat menjamakkan kata rial menjadi apa? Riyalatin. Begitu. Nanti ada lagi Junaih mata uang Mesir, pon. Mesir. Junaihun, nanti jamaknya Junaihatin. Begitu. Artinya setiap mata uang, kalau kita jamakkan bentuknya menjadi jamak muannas salim. Ini ya, perlu diperhatikan. Sama nuhu asyaratu dolaratin. Baik, ini adalah soal yang Ustadz yang nomor 4, Ustadz. Kenapa nomor 4? Situ tolibatin. Bukan Iya, sitatu ya, Ustadz. Mana? Nomor 4, situ. Iya, wasitu tolibatin. 6. Salah tulis ya? Itu sitatu ya, Iya, Ustadz. baik. Diganti ya. Wasitu tolibatin. Karena bertolak belakang ya, salah tulisnya ya. Situ tolibatin. Baik, itu adalah soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, tulislah dengan huruf. Perhatikan jawaban yang benar. Fi hadhil madrasati 9 kelas. Usul jamak dari kata faslun. Faslun muzakkar berarti nanti angka yang kita gunakan muannas. Karena angka 3 sampai 10 bertolak belakang. Jawabannya fi hadhil madrasati tis'atu fusulin dan 2 perpustakaan. Perpustakaannya muannas. Ingat angka 2. Kalau angkanya cuma 2, berarti angka itu ditaruh belakang. Dan angka datang dalam bentuk, dan angka datang tidak bertolak belakang, bersamaan. Jawabannya, wa maktabatani. Jangan ada sebagian umat penjawab terbalik. Wa isnatani maktabatan. Salah ini ya. Ingat kembali, kalau angka 1 dan 2, angkanya ditaruh belakang. Wa maktabatani, angkanya 2, berarti angkanya datang secara bersamaan. Fi hadhil madrasati tis'atu fusulin wa maktabatani isnatani. Dan 3 kamar mandi. Nah, ini hammamatin itu jamak dari kata hammam. Hammam juga dijamakkan dengan jamak muannas salim. Wa salah satu. Ini bukan salasu ya. Karena hammam ini asalnya muzakkar. Wa salah satu. Ada yang keliru ya. Dikiranya dia muannas karena bentuk jamaknya jamak muannas salim. Padahal asalnya dia bentuknya muzakkar sehingga angka yang digunakan muannas. Wa salah satu hammamatin dan 1 aula. Wa qa'atun, ingat karena 1 angkanya taruh belakang. Wa qa'atun wahidatun. Nah, perhatikan lagi ya, ini kaidahnya jangan sampai salah kembali. Kemudian yang kedua, Hamidun tajirun kabir. Hamid pedagang besar. Hamidun tajirun kabirun. Walahu dan dia mempunyai, titik dulu harusnya. Walahu dan dia mempunyai, nanti tidak pakai wawu tidak mengapa. Langsung saja lahu. Walahu dan dia mempunyai 3 rumah yang besar. Salasu, artinya muzakkar karena angka 3. Bertolak belakang dengan ma'dudnya. Buyutin kabiratin. Kabiratinnya muannas mufrad karena buyut bentuk jamak tidak berakal. Wa arba'u, bukan arba'atu tapi arba'u. Ini bukan salasu ya, maaf saya ulang lagi. Salah satu buyutin karena dia muannas. Buyutnya muzakkar maka adatnya muannas. Salah satu buyutin kabira wa arba'u. Ini arba'u karena sayyara muannas, sayyaratin. Nah, ini saya ingin berikan faidah. Jamilatin. Bentuknya jama muannas salim. Seharusnya
sayyaratin jamilatin. Nah, ini saya memberikan faedah kepada ummahat. Catat ya baik-baik faedah ini. Baik, ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah, saya ingin sampaikan pada ummahat bahwasannya isim jamak tidak berakal. Isim jamak tidak berakal, ya. Isim ghairu akhir, isim jamak tidak berakal. Sesuai dengan yang sudah kita pelajari, dihukumi sama seperti muannas mufrad. Begitu ya. Ini secara asal, kaidah asalnya yang sesuai dengan kita pelajari. Isim jamak tidak berakal dihukumi sama seperti muannas mufrad, sehingga lihat buyutin kabirah sayyaratin jaminah. Namun dibolehkan jamak tidak berakal dihukumi seperti jamak muannas salim. Ulang lagi, isim jamak tidak berakal dihukumi seperti muannas mufrad, tapi dibolehkan kalau seandainya kita membentuk jamak yang tidak berakal, kemudian na'at yang datang setelahnya, isim isyarah yang digunakan atau dhamir yang digunakan mengikuti bentuk jamak muannas salim. Dan hal ini apa? Dibolehkan dalam bahasa Arab. Sebagai contoh saya berikan dulu. Misal tadi ya sayyaratin jamilah, misal umat ingin buat rumah-rumah ini, cara asal kan begini ya. Hadhil buyutu. Rumah-rumah yang besar ini, hadhil buyutul kabirah. Lihat ya bentuknya. Hadhihi isim isyarahnya muannas mufrad. Saya agak besarkan dikit biar terlihat. Hadhil buyutul kabirah. Lihat hadihi. Kenapa pakai hadihi bukan haula? Karena buyut jamak tidak berakal. Sifatnya muannas mufrad. Hadhil buyutul kabirah. Saya bilang laha. Begini ya. Domirnya pakainya ha. Kenapa pakai ha? Karena muannas mufrad. Laha mempunyai. Misalnya pakai alladhi dulu biar lebih lengkap. Hadhil buyutul kabirah allati amamal masjidi laha babun laha abwabun kabiratun. Laha abwabun kabirah. Lihat ya, secara asal begini ya. Rumah-rumah besar ini yang ada di depan masjid mempunyai pintu-pintu yang besar. Lihat ya. Hadihi bentuk isim isyarah mufrad. Karena yang ditunjuk jamak tidak berakal. Sifatnya muannas mufrad. Allati isim mausulnya juga muannas mufrad. Karena menunjukkan kepada jamak tidak berakal. Ha, laha hanya kembali ke buyut karena jamak tidak berakal. Ini secara asal begini. Namun dibolehkan bagi kita untuk menghukumi isim jamak tidak berakal ini seperti jamak muannas salim. Sehingga kita sebutkan, tetap kalau ini harus hadihi. Hadihil buyut, tidak boleh haula. Hadihil buyutu al-kabiratu allati amamal masjidi lahunna abwabun kabiratun. Nah, kedua hal ini dibolehkan dalam bahasa Arab. Ini faedah buat ummahat ya. Nah, dalam bahasa Arab untuk bentuk jamak tidak berakal, pelajaran sudah kita bahas, diikutkan kepada hukum muannas mufrad seperti di atas. Namun terkadang
Dan memang dibolehkan bagi kita untuk menjadikan kata sifat yang datang untuk mensifati jamak tidak berakal, isim mausul yang digunakan, ataupun domir yang digunakan untuk kembali ke jamak tidak berakal, itu dihukumi sama dengan jamak mu'annas salim. Jadi kembali ke apa? Bentuk jamak mu'annas. Dan hal ini banyak kita dapatkan di dalam contoh di dalam Al-Qur'anul Karim. Contohnya banyak kita dapatkan di mana? Di Al-Qur'anul Karim. Misal, saya berikan contoh kepada ummahat. Misal perhatikan ya, sekalian mentadaburi Al-Quran. Sebagai contoh misalnya, ummahat dapat lihat nanti di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, di dalam surat Al-Baqarah. Ayat 80. Lihat di layarnya ya. Ayat 80. Ayat 80. Maaf. Lihat di sini. Wa qalu, ya, yang saya berikan tanda merah. Wa qalu lang tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Lihat kata ayam. Ini jamak dari kata yaum. Kata sifatnya ma'dudah. Bentuk mufrad. Betul ya? Lihat di sini ya. Bentuk bukan ma'dudatun. Dipanjangkan jamak muannas salim. Tapi mufrad. Kemudian umat lihat dalam ayat yang lain. Kata ayyaman ma'dudat itu dijadikan kata ma'dudah. Disifatkan dengan bentuk jamak muannas salim. Misal, umat dapat lihat dalam surat Al-Baqarah kembali di ayat yang ke-203 di halaman 32. Lihat sekarang di halaman 32 di ayat 203, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudatin. Lihat ma'dudat. Ini adalah bentuk na'at. Na'at dari siapa? Na'at dari ayam. Ayamnya jamak tidak berakal. Tapi lihat na'atnya. Bentuknya. Bentuk jamak muannas salim. Nah, ini menjadi faidah untuk kita semua. Bahwasannya untuk jamak yang tidak berakal. Boleh. Kalau mat jawab dengan apa? Jamak muannas salim tidak salah. Tapi kalau mat jawab dengan jamak mudzakkar salim. Itu sudah pasti salah. Karena pilihannya hanya ada dua. Kita jadikan seperti hukum muannas mufrad atau kita jadikan sebagai hukum jamak muannas salim. Lihat seperti ini ya. Contoh lain, domirnya saya gunakan yang saya perhatikan yang lain, domir yang digunakan untuk menggantikan jamak tidak berakal kembali kepada domir jamak muannas salim. Misal, umat bisa lihat dalam surat Ibrahim. Sebentar saya lihat di halamannya. Di surat Ibrahim di ayat 36. Tepatnya di halaman 260. Ketika Nabi Ibrahim berdoa pada Allah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkanlah aku dan anakku dari menyembah berhala. Lihat asnam. Asnam ini adalah jamak dari kata sonam. Sonam itu satu berhala. Kalau asnam berhalanya banyak. Asnam berhala-berhala. Lihat domir yang digunakan. Robbi innahunna. Bukan Robbi innaha. Tapi innahunna. Kok pakai hunna? Padahal kembali ke asnam. Nah, saya sampaikan tadi. Secara asal memang bisa digunakan ha. Ya, dan kita boleh juga menggantikan jamak tidak berakal ini kembali kepada domir hunna. Nah, ini faidah yang ingin saya sampaikan kepada ummahat berkaitan dengan jamak dari isim yang tidak berakal. Jadi boleh bagi ummahat untuk memberikan kata sifat untuk jamak tidak berakal dengan muannas mufrad atau boleh dengan jamak muannas salim. Dan boleh umat berikan isim mausul dengan muannas mufrad atau dengan jamak muannas. Dan boleh umat memberikan domir dengan muannas mufrad pakai ha dan boleh kembali dengan hunna. Secara asal seperti itu. Adapun kalau umat bertanya, Ustadz kalau yang lebih bagus yang mana? Nanti insya Allah pembahasannya ada lagi di pembahasan ketika ummahat belajar mengenal jamak dalam bahasa Arab ada dua bentuk. Ada jamak killah dan jamak kasrah.
Jamak kilah itu adalah jamak yang jumlah bilangannya hanya sampai 10 maksimal. Jumlah banyak tapi sampai 10. Ada jamak kasroh bilangannya lebih dari 10. Contoh, syahrun. Arti syahrun itu adalah bulan. Bulan dalam artian bulan dalam tanggalan. Jamaknya kalau mat lihat di kamus, itu ada jamak ashhur. Nanti ada pembahasannya ya, tapi di jilid 3 ini agak jauh. Ashhur. Ada satu lagi jamaknya syuhur. Ini jamaknya ada banyak. Nanti ada lagi yang lainnya. Contoh saya berikan. Jamaknya ashhur, ada syuhur. Ashhur jamak dari syahrun, bulan-bulan. Syuhur juga jamak dari syahrun, bulan-bulan. Cuma berbeda maknanya. Kalau ashhur ini jamak kilah. Artinya bulannya mentok hanya sampai 10. Tapi kalau syuhur, jamak ini jamak dari kata syahrun, bulan-bulan. Bulannya lebih dari 10. Berarti kalau kita yang bilang 12 bulan, kita nggak boleh menyebutkan begini. Tidak boleh menyebutkan isna asyar, misal 12 ya. Isna asyar ashhur, ini salah. Tapi kita gunakan misalnya jamak ya, misalnya 12. Isna asyar syahrun. Misalnya iddatus syuhur. Maaf ya, kalau tadi nggak boleh dijamakkan. Sebentar, misalnya saya ingin buat syuhur. Misalnya fisana di dalam setahun ada 12 bulan. Kita bilang isna asyar syahron. Kalau ini harus pakai mufrad. Nah, nanti ada pembahasan misalnya inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Inna iddatas syuhur, misal dalam Al-Qur'an, inna iddatas syuhur. Pakainya iddatas syuhur. Tidak boleh pakai inna iddatas ashhur. Kenapa pakai iddatas ashhur tidak boleh? Karena ingin menyebutkan 12 bulan. Kalau 12 bulan berarti jamak yang kita gunakan tidak boleh pakai jamak yang jumlahnya hanya khusus untuk sampai 10 saja. Nah, artinya nanti kalau ada pembahasan ini yang sudah umat pelajari nanti biiznillah pada pembahasan jamak yang khusus untuk menyebutkan sampai bilangan 10 dan lebih dari 10. Kalau umat sudah mengetahui apa saja bentuk-bentuk jamaknya, nanti umat akan dapatkan simpulannya nanti mana yang lebih utama yang kita ganti dari jamak tidak berakal itu pakai yang mufrad atau yang jamak muannats salim. Jawabannya nanti pembahasannya kalau sudah sampai di sini bahwasanya bentuk mufrad kembali ke mufrad itu lebih utama kalau seandainya menggantikan jamak kilah. Jamak yang jumlahnya banyak, jamak kasrah. Tapi kalau untuk yang jamak ini, yang bentuknya jamak muannats salim itu lebih baik diganti ketika kita mengganti bentuk jamak kilah. Jamak yang jumlahnya hanya lebih dari 10. Nah, intinya untuk sementara ini, ingin simpulkan pada ummahat bahwasannya dibolehkan saja bagi ummahat untuk merubah bentuk naat ataupun ini ya, naat domir, naat kemudian domir dan juga isim mausul yang menggantikan jamak tidak berakal boleh ummahat gunakan dengan bentuk muannats mufrad atau boleh dengan jamak muannats salim. Ini untuk apa? Faidah yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan share yang saya berikan kemarin. Maka saya berikan di sini arba'u sayyaratin jamilatin dalam bentuk jamak. Hal ini dibolehkan tidak mengapa. Tapi umat ganti lagi dengan mufrad juga tidak mengapa dibolehkan. Dan ini faidah yang berkaitan dengan tadi jamak tidak berakal. Kemudian saya lanjutkan. Soal berikutnya menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di dalam tasku ada 5 buku dan 6 pena. Langsung saja saya jawab. Fi hakibati tidak boleh pakai alif lam. Ada sebagian masih pakai alif lam. Salah. Kenapa? Karena sudah bersambung dengan domir. Kalau sudah bersambung dengan domir, sudah ma'rifat. Terus alif lamnya berguna untuk apa? Ini salah. Tidak boleh ada 2 ma'rifat dalam satu kata. Sehingga yang benar, fi hakibati. Kemudian, ada 5 buku. Khamsatu kutubin. Wasit 1 aklamin. Nah, begini. Ini jawabannya ya.
Fi hakibati khamsatu kutubin wa sittatu aqlamin. Di dalam tasku ada 5 buku dan 6 pulpen. Adapun yang terakhir, saudariku mempunyai ukhti begini. Laha, langsung begitu. Ukhti laha, saudariku dia mempunyai 3 rumah makan besar. Salah satu, karena mat'am muzakkar. Mata'ima, ini saya sampaikan tadi ya. Umat sebagian jawab mataimin tidak apa-apa, saya belum salahkan karena belum belajar. Tapi nanti kalau sudah belajar, jawabannya mataima besarnya kabiratin tetap kasrah karena mensifati majrur sebelumnya. Mataima kabiratin wa syaqqatani. Syaqqatan atau boleh syiqqatan, boleh sama saja dua-duanya. Boleh syaqqatan, boleh syiqqatan. Syaqqatani isnatan. Nah, ini jawaban dari PR yang kemarin saya sampaikan kepada Umar. Baik, barakallahu fikum jami'an. Insyaallah setelah ini kita akan bahas latihan-latihan dari pelajaran ke-21. Namun sebelumnya kita akan keluar dulu ya dari grup Zoom ini. Nanti silakan masuk kembali Ummahat. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ustaz, suaranya nggak kedengeran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf, tadi saya matikan suaranya. Saya ulang lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Berkemati fillah rahimani wa rahimakunullah. Silakan barangkali tadi dari pembahasan PR ada yang masih bertanya. Kalau tidak ada, kita akan langsung masuk ke pelajaran 21 berkaitan dengan latihan-latihan dari kaidah-kaidah yang pernah kita bahas dari pelajaran 1 sampai dengan 20. Tidak ada ya? Silakan dibuka semua di pelajaran 21. Ya Ustaz. Infadlik ya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Infadlik. Ya, Bu Linda. Ya.
tadi kan dibilang apa? Mat'am itu jadi jamak. Mat'imah apa jadi baiknya? Kalau mat'am, jamaknya mat'imah. Jamaknya mat'am mato'im. Nah ini. Ini mato'im. Tulisannya. Kelihatan nggak? Mato'im. Pakai ain ya. Ada sebagian yang menunjukkan ke saya ke kamus. Pakai hamzah itu salah. Kalau pakai hamzah, salah. Salah tulis kamusnya. Nah, kamus yang dipegang sama Umah Haca salah tulis. Yang betul pakai ain. Ada sebagian Ustaz tapi saya lihat di kamus pakai hamzah itu salah. Ya, mat'am jamaknya mato'im. Ya, karena mato'im ya, tidak bertanwin, maka dia tidak pakai kasrah, pakai fathah. Nanti insya Allah ada pembahasannya di pelajaran 23. Laha salah satu mato'ima kabiratin. Mato'ima. Jadi dia yang tidak itu kan tidak bertanwin kan? Iya, nggak bertanwin, betul. Syakotani. Tapi sebagian mas jawab mato'imin nggak apa-apa, nggak saya salahkan. Karena memang belum belajar. Ya, nggak apa-apa, nggak salah. Karena belum belajar ya tidak salah. Kalau salah belum tahu nggak apa-apa. Ya sebagaimana dalam kita mengerjakan suatu hal yang salah karena kita nggak tahu, diampuni oleh Allah. Demikian pula dengan belajar. Di sini kita belum belajar, maka dijawab dengan mata ini tidak mengapa. Sementara tidak mengapa. Tapi nanti kalau udah belajar, kan saya singgung nggak boleh. Ya, jazakallah. Ya, sama-sama wa jazakallah. Wasyakotani, ini syakotani, boleh Jumat jawab dengan syikotani, karena ini boleh memang dengan dua ungkapan. Boleh kita bilang syakkoh, boleh syikkoh. Sama ya. Syakotani isnatan. Baik. Sama dengan mandil. Mandil itu apa artinya? Sapu tangan. Kita boleh bilang mandil, boleh mindil. Itu sama. Sebagian dalam kosakata bahasa Arab ada dua penyebutan. Dua-duanya tidak berubah. Dua-duanya tidak memiliki perbedaan makna. Sama. Mindil atau mandil itu sama. Begitu ya? Ya. Baik, cukup? Latihan pertama adalah latihan baca gundul. Saya akan berikan kesempatan bagi kepada umat semua untuk membaca. Tentunya tidak semuanya nanti baca semua begitu ya, tapi cara menjawab latihan ini, latihan baca gundulnya, yang pertama adalah saya akan persilakan nanti satu orang baca. Kalau dia salah langsung saya ganti ke yang lain. Tapi kalau benar semua pun hanya baca satu paragraf saja. Biar nanti ada kesempatan bagi yang lain untuk membaca. Nah, di sini latihan pertama adalah latihan baca gundul, memahami konteks kalimat yang dibaca. Kalimat dalam percakapan ini yang ditulis oleh penulis, nas yang ada dalam pelajaran 21 ini, insya Allah kosakatanya tidak ada kosakata baru, tapi sedikit. Rata-rata kosakata yang ada dalam percakapan ini atau dalam nas ini, itu adalah kosakata yang pernah kita pelajari. Yang sudah kita pernah pelajari. Sehingga tentunya umahat mengingat-ingat kembali bagaimana cara membaca kosakatanya, kemudian tentukan mana yang bertanwin, mana yang tidak, dan mana yang kasroh dibaca dengan kasroh, dan mana yang dibaca dengan domah. Nah, semua itu tergantung dari pemahaman umahat terhadap kaidah dan konteks bacaan yang dibaca. Oleh karena itu, saya akan persilakan nanti pada umahat masing-masing satu orang baca. Ketika ada yang salah, saya stop bacanya, saya ganti ke yang lain. Tapi kalaupun benar semua, tidak ada yang salah, saya batasi sampai satu paragraf saja. Biar nanti yang lain bisa kebagian untuk membaca. Silakan, saya awali dari gantian ya. Saya awali dari bawah. Tafadhol dari Bu Titut. Bismillah. Madrasati. Ya, terus. Hadhihi madrasati hiya qoribatun minal masjidi. Yes, terus. Hiya madrasatun kabiratun laha salah satu abwabin. Masya Allah. Terus satu lagi. Abwabuha maftuhatul ana. Maftuhatul
atau maftuhatun? Maftuhatun. Iya, Ana. iya maftuhatun al. Ana. Maftuhatun Al-ana. iya maftuhatun al-ana. Iya, Al-ana. barakallahu fiik, masya Allah. Sahih butitut, masya Allah. Gak ada yang salah ini, mumtaz. Coba terjemahkan. Madrasati artinya apa? Sekolahku. Jamil. Hadihi madrasati artinya? Ini adalah sekolahku. Ini sekolahku. Coba tentukan mubtada khobar. Titik. Ini kan sampai titik. Mana mubtadanya? Mubtadanya hadhihi. Khobar? Madrasati. Jamil. Khobarnya madrasati. Masya Allah. Khobarnya ini masuk mana? Khobar mufrad, khobar syibul jumlah, khobar jumlah ismiyah, khobar jumlah fi'liyah. Madrasati sekolahku berarti kata benda. Apalagi tadi Ustaz? Ya, khobar ada 4 ya. Sudah kita pelajari. Ya. Ini khobar apa namanya? Khobar mufrad, syibul jumlah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Fi'liyah? Salah. Kalau fi'liyah kan dari fi'il. Ini bukan fi'il, isim. Isim mufrad. Iya, berarti kita bilang khobarnya khobar mufrad itu. Mufrad, ya. Hadihi madrasatina. Ini sekolahku. Hiya qoribatun minal masjidi. Coba saya tanya, hiya apa artinya ini? Dia itu sekolahku, dia. Dia. Kenapa tidak pakai huwa? Kok hiya? Kan madrasati itu mu'anas. Iya, sahih. Karena menggantikan madrasah mu'annas. Qoribatun minal masjidi. Artinya? Dekat dengan masjid. Dekat dari masjid. Dekat dari masjid. Iya, masjidinya kenapa kasrah? Karena ada min, ada jar. Karena ada minnya. Barakallahu fiik. Terus lagi. Hiya madrasatun kabiratun. Dia Artinya? sekolahku, sekolah yang besar. Baik. Laha salah satu abwabin. Sekolahku punya 3 pintu. Iya, sekolahku punya 3 pintu. Baik, saya tanya sama Bu Titut, abwabin kenapa kasroh? Itu karena ada salah satu itu, Ustaz, apa namanya? Apa namanya? Kenapa Jumlah kasroh? ya. Kasroh. Kok nggak abu-abun, tapi abu-abin? Kenapa kasroh? Iya, itu karena ada salah satunya itu, Ustaz, karena ada 3-nya itu. Memiliki laha kan jar, memiliki 3 pintu gitu, Ustaz. Apa namanya ya apa? Kalau kasroh ini, abu-abin, nama istilahnya apa? Kedudukannya dalam kalimat apa? Kalau ini kan karena ada min. Kalau abu-abin? Adalah salah satunya itu. Iya, salah satunya. Apa namanya? Namanya lupa. Lupa. Ya, mudhof ilaihi. Iya, mudhof ilaihi. Iya, mudhof ilaihi. Majrur. Kata benda itu jadi kasroh sebabnya 2. Yang pertama karena ada huruf jar atau mudhof ilaihi. Ya, terus lagi Bu. Abwabuha maftuhatun al-ana. Artinya? Jendela-jendelanya terbuka sekarang. Iya, salah ya, bukan jendela Ibu. Abwabuha. Pintu. Iya. Pintu-pintunya terbuka sekarang. Iya, pintu-pintunya terbuka sekarang. Baik, barakallahu fiik Bu Titut, asanti. Coba, saya ingin tanya kedudukan sekarang. Silakan. Tafadhol, saya minta baca kembali. Saya minta Bu Linda Umu Fathan. Coba baca kembali Bu dari madrasati, silakan. Fil madrasati. Enggak yang ini dulu. Saya belum nanya kedudukan. Tadi saya mau nanya ke Bu Titut. Kayaknya Bu Titut masih waktu itu kan nggak masuk berkaitan dengan kedudukan. Ada jumlah ismiyah, khobar mufrad dan sebagainya. Coba baca kembali lagi madrasati. Hadhihi madrasati. Ya. Itu ya dari awal ini. Dari awal. Bahasa khobar. Enggak pakai bahasa Arab dulu. Disebut baca dulu sampai al-ana. Hadhihi madrasati. Ya.
Iya, qaribatun minal masjidi. Jamil. Iya, madrasatun kabiratun Ya. laha salasatu abwabin. Ya. Abwabuha maftuhatun al-ana. Jamil, barakallahu fiik. Nah, perhatikan Ummahat, ini kan maftuhatun, tanwin ya, maftuhatun al-an. Ummahat kalau membaca tanwin ketemu alif lam nggak boleh langsung maftuhatul begitu ya. Tadi boleh dengan diputus bagaimana Bu Linda jawab maftuhatun al-ana, atau kalau mau disambung nanti diberikan nun kecil di bawahnya, maftuhatunil ana. Begitu kaidahnya dalam bahasa Arab ya. Nah, ini saya sampaikan bentar. Maftuhatun asalnya kan begini, tanwin. Karena bertemu dengan alif lam, maka kita tidak bisa baca maftuhatul al-an. Nanti tanwinnya kemana nunnya? Sehingga kalau kita ingin gabung, nanti umat bacanya maftuhatunil an. Nah, ini juga berkaitan dengan ummahat yang baca Qur'annya dengan mushaf cetakan Timur Tengah. Ya, cetakan Timur Tengah begini. Maftuhatunil ditambahkan ni di sini. Baik, silakan Bu Linda, berikan kedudukan. Hadhihi madrasati. Hadhihi sebagai apa? Hadhihi sebagai mubtada, Jamil. Madrasati. madrasatinya khabar Ya, khabar apa namanya? bermufrad ya Khabar Ustaz. mufrad, bagus sekali. Hiya sebagai, ini kalau udah titik berarti kalimat baru ya. Iya. Hiya. Iya. Hiyanya mubtada, Jamil. Qaribah. qoribahnya khobar ya Ustaz. Bagus sekali. Khobar, titik sampai sini aja. Hiya qaribatun. Dia itu dekat. Khobar. Khobarnya khobar apa namanya? Khobar mufrad. Iya, khobar mufrad. Karena dia khobar mufrad, ya ummahat ya, maka kata sifat ini qaribah tidak boleh pakai alif lam. Minal masjidi ini hanya keterangan tempat saja, muta'alik untuk qaribah. Dia dekat dari masjid. Nah, ini dari masjidnya hanya menunjukkan keterangan dari dekatnya. Namanya muta'alik dalam bahasa Arab. Lanjut Ibu. Hiya madrasatun kabirah. Hiya sebagai? Hiya mubtada ya Ustaz ya. Bagus. Madrasatun? Madrasatun khobar, kabirotunnya naat, Naat, Masya Allah. Laha? laha salah satu abwabun ini ism apa? Jumlah ismiyah ya Ustaz. Iya, namanya sibul jumlah. Jar. Jumlah ya. Iya, ketemu majrur nama sibul jumlah. Dia khobar yang dikedepankan. Salah satu abwabin, salah satu khobar dua ya Ustaz. Yang ini. Yang sibul jumlah yang laha, ini khobar ininya, khobar duanya. Ya, khobar. Salah satunya sebagai mubtadanya iya, yang mubtada laha dari ya. laha ini. Iya. Mubtada laha. Abwabin sebagai mudhof ilaih. Iya, mudhof ilaih. Nah, nanti Mat lihat di sini ya. Ini hiya madrasatun kabiratun. Ini dia mubtada khobar na'at. Laha, ini bentuk baru lagi laha, dia khobar lagi. Nanti salah satun, dia sebagai mubtada, abwabin sebagai mudhof ilaih. Nanti di sini nih mubtada dan khobar dalam bentuk jumlah ismiyah ini dia nanti kedudukannya adalah boleh umat bilang sebagai bentuk kalimat baru, ini di titik, atau boleh nanti dalam pembahasan yang lebih jauh umat akan tahu ini sebagai naat, sifat keseluruhannya, karena sifat itu nanti boleh sifat jumlah ismiyah. Ya, artinya ini jumlah ismiyah ya. Lanjut aja Ibu. Abwabuha. Abwabuha mubtada ya Ustaz. Mubtada, bagus. Maftuhatun. Maftuhatun khobarnya. Khobar. Al-ana. Al-ana itu apa Ustaz? Keterangan waktu ya? Iya, keterangan waktu. Namanya zorof. Barakallahu fiik. Ya, silakan Ibu dibaca. Lanjut. Bahasa Gundul. Fil madrasati. Fil madrasati fusulun katsiratun. Terus? Hadza fasluna. Ya, terus? Wa huwa faslun wasi'un. Masya Allah. Terus? Fihi ya, nafidhatani
kabiratan. Ulang. Fihi. Fihi nafizatani kabirotani. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bu Linda. Ahsanti. Mumtaz. Bagus Ibu. Kelihatan Ibu bisa baca gunul Ibu lama-lama. Ya, barakallahu fiik Bu Linda. Ahsan. Ya, cukup sampai situ dulu Bu. Saya persilakan yang lain. Silakan saya lanjutkan. Bu Eti nggak ada. Saya ganti ke Bu Nanang. Silakan Bu Nanang. Baca lagi fil madrasati. Ustaz. Ya Bu. Ya. Bentar. Fi madrasati fi madrasati aduh, belum Ustaz, lupa Ustaz. Lupa. Ya, baik, yang ganti ya. Baik, barakallahu fiik. Silakan Bu Ummu Basmah. Dari awal lagi Ustaz. Iya. Fil madrasati. Enggak, fil madrasati. Fil madrasati fusulun kasirotun. Salah panjang pendeknya. Hazihi rotun. I-nya panjang. Kasih ulang lagi. fil madrasati fusulun kasirotun. Ya, terus. Hazihi fasluna. Salah Ibu. Wah, Bukan hadihi. oh hazihi faslina. Salah juga. Wahu. Salah. Oh hazihi sih. Haza, afwan Ustaz. Iya, silakan. Haza fasluna. Betul nggak Ustaz? Ya, sahih. Wa huwa faslun wasi'un. Ya. Fihi nafizatani Salah, kabirotani. Dia sifatnya Jaza ya. Iya, sifat hurufnya dia istifal. Ulang Fihi nafizatani kabirotani. Iya, silakan terjemahkan. Fil madrasati fusulun katsiratun. Di sekolah kelas-kelasnya kecil. Di sekolah mana? Di sekolah saya. Di Iya, sekolah saya. betul sekali. Nah, Umar, perhatikan ya. Nah, madrasati ini, fi madrasati boleh kita ganti dengan alif lam. Karena alif lam ini menunjukkan arti itu. Itu maksudnya yang mana? Yang tadi disebutkan sekolah saya. Fil madrasati maksudnya di sekolah saya. Betul, di sekolah itu, maksudnya sekolah itu sekolah saya. Fusulun katsiratun. Artinya? Kelas-kelasnya kecil. Hah? Betul nggak Ustaz? Salah. Di sekolah saya, fusulun itu jamak dari kelas ya Ustaz? Betul, jamak dari faslun. Artinya di sekolah saya. Ya, jamak dari. Kalau di sekolah itu. Kelas-kelas. Fusulun katsirah. Kelas-kelasnya. Ya. Kasir itu kecil kan Ustaz? Kecil sogiro. Kecil. Oh, sogiro. Kasir itu banyak ya? Iya, betul. Di sekolah itu, iya. Sekolah saya. Di sekolah itu, kelas-kelasnya banyak. Jamin. Terus, hada fasluna. Kelas ini, yang ini saya faslunanya itu untuk pengganti kelasnya bukan Ustaz? Hada fasluna. Iya. Nah, ini kelas saya. Nah, siapa nak? Saya. Kalau saya fasli, hada fasli. Kelas mereka, ini kelas mereka. Iya, salah semua. Barakallahu fikum. Cukup sampai sini dulu ya. Barakallahu fikum. Iya, Ustaz. Iya, Bu Eli, silakan. Bu Eli, coba dibaca fil madrasati, diulang lagi. Ustaz. Ya, dibaca. Fil madrasati fusulun katsiratun. Ya, terus.
Haza fasluna Ya, wa huwa faslun wasi'un. ya. Fihi nafizatani kabirotani. Ya, terjemahkan. Fil madrasati fusulun kasiratun. Di sekolah itu kelas-kelasnya kecil. Kecil, Ini pada kecil semua. Kecil itu sogirah. oh iya, banyak Banyak, di dalam kelas-kelasnya banyak. Ya, hada fasluna. Artinya, di sekolah itu kelas-kelasnya banyak. ya. Haza fasluna, ini kelas kami. Nah, betul. Ini Wa kelas huwa kami. Ibu taunya kami dari mana? Ada kaminya tahu dari mana? dari nahnu, Ustaz. Iya, ini ada naknya, Umahat ya. Nah, ini adalah domir untuk kami. Ini adalah kelas kami. Terus, wahuwa faslun wasi'un. Nah, dan dia kelas yang luas. Masya Allah. Terus, fihi nafidatani kabiratani. Di dalamnya ada 2 jendela yang besar. Masya Allah. Cukup barakallahu fiik. Di dalamnya ada 2 jendela yang besar. Barakallahu fiik Bu Eli. Iya. Silakan Bu Cicik, saya minta untuk berikan kedudukan. Silakan dibaca. Fil madrasati fusulun katsirah. Fil madrasati fusulun katsiratun. Hada fasluna. Wa huwa faslun wasi'un. Fihi nafidatani kabiratani. Jamil. Fil madrasati, kedudukan dalam kalimat sebagai apa? Sebagai khobar, Ustaz. Jamil. Khobar apa namanya? Khobar sibul jumlah karena ada huruf fi. Iya. Terus fusulun. Kemudian fusulun sebagai mubtada. Kok mubtada nakirah? Katsir. Bukan mubtada harus ma'rifat? Karena di belakang, Ustaz. Hasan. Terus Bukan katsiratun sebagai masya Allah. Katsiratun sebagai naat. Naat dari siapa? Naat dari fusulun. Iya, fusulun kan jamak. Kok katsiratunnya bentuk muannas mufrad? Karena jamak tidak berakal, Ustaz. Masya Allah. Terus hada fasluna. Hada sebagai mubtada. Jamil. Fasluna sebagai khobar mufrad. Khobar mufrad. Sahih. Barakallahu fiik. Terus wa huwa sebagai mubtada, sebagai atof juga. Ya. Kemudian faslun sebagai khobar. Jamil. Wasi'un sebagai naat. Masya Allah. Terus fihi. Kemudian fihi sebagai khobar. Baik, hi-nya kembali ke siapa? Domir hi-nya? Hi-nya kembali ke faslun, Ustaz. Hasan, Masya Allah. Fihi sebagai khobar, betul. Khobar apa namanya? Khobar mufrad. Oh, salah. Khobar ini fi'il, Ustaz. Khobar fi'il, jumlah fi'il ya. Fihi. Khobar apa? Oh, khobar sibul jumlah. Sibul jumlah. Nah, terus nafidatani. Karena ada fi-nya, Ustaz. Itu dia. Nafidatani sebagai mubtada. Kabirotani sebagai naat. Iya, karena dia naat, makanya harus mengikuti ya jenis dan bilangan sebelumnya ya. Nafidatan, kabirotan. Nah, ini mubtada. Khobarnya sibul jumlah, maka mubtada boleh ditaruh di belakang dalam bentuk nakirah. Masya Allah, Bu Cicik, barakallahu fiik, ahsanti. Ustaz, ya, untuk angka 1 dan 2 itu naat kaidahnya naat man'ut ya, Ustaz? Betul, kaidah naat man'ut, sahih. Makanya angkanya taruh belakang sebagai naat. Sahih, Ibu. Baik, Ustaz. Ya, cukup? Syukran, Ustaz. Afwan, barakallahu fiik. Selanjutnya Bu Amsi, silakan. Silakan Bu Amsi dibaca. Wa fihi. Lanjutannya. Wa fihi makatibu wa karasiyu. Ya. Wa karasiyu. Terus. Wa fihi saburatun kabiratun. Masya Allah. Terus. Hada maktabul mudarrisi wadaka kursiyuhu. Masya Allah. Cukup, Bu. Barakallahu fiik. Mumtaz. Ahsanti. Terjemahkan. Wa fihi makatibu wa karasi. Dan di dalamnya meja-meja dan kursi-kursi. Iya. Perhatikan ya Umahat ya. Buat semuanya. Betul. Kayak meja-meja dan kursi-kursi. Perhatikan Umahat. Makatibu.
Ini bentuk jamak dari kata maktab. Karosi juga bentuk jamak dari kata kursi. Lihat, makatibu dan karosi bentuk jamak. Lihat, bentuk jamak yang bentuknya seperti ini, setelah alif lebih dari satu huruf, atau bisa umat bilang, jamak yang setelah alif, hurufnya 2 minimal. Atau gampang tadi ya, setiap jamak yang bentuknya setelah alif lebih dari satu huruf, maka tidak bertanwin. Makatibu, karosiyu, tidak boleh makatibun, tidak boleh karosiyu. Di dalamnya terdapat meja-meja dan kursi-kursi. Bagus. Terus Ibu, wafihi saburatun kabiratun. Terjemahkan. Dan di dalamnya ada papan tulis yang besar. Masya Allah. Terus, hada maktabul mudarrisi. Ini meja guru Ya, kenapa dan gurunya itu kasroh? kursinya. Kenapa gurunya kasroh mudarrisi? Karena sebagai mudhafun ilaih. Masya Allah. Terus, wadaka kursiyuhu. Artinya? Daka kursiyuhu. Dan itu kursinya. Masya Allah. Zaka dengan dalika itu sama umahan. Cuma bedanya kalau zaka dia tidak begitu jauh. Sedanglah jauhnya tapi tidak begitu jauh sekali. Tapi kalau dalika pakai li, dalika itu sangat jauh. Kalau zaka dia jauh tapi tidak terlalu jauh. Kalau dalika ada linya itu sangat jauh ya. Kita bilang zalika, misal zalika najmun. Atau zalika maktabun. Kalau mejanya memang jauh sekali. Tapi kalau agak dekat dengan kita bilang zaka kursiyuhu atau zaka maktabun. Di sini dan itu kursinya, maksudnya kursinya tidak terlalu jauh. Ya, barakallahu fiik Bu Amsi. Coba kedudukan Bu. Fihi makatibu wa karosi. Bisa tidak Ibu kedudukan? Kalau tidak bisa saya ganti yang lain. Fihi. Coba dicoba Ustaz. Silakan. Wa sebagai atop. Fihi khobar sibhul jumlah. Makatibu. Wawunya nggak usah. Wawu itu huruf dia. Huruf atau. Bukan atau. Tapi huruf. Nggak usah sebutkan langsung aja. Fihi. Fihi sebagai khobar sibhul jumlah. Ya, makatibu. Mubtada. Ya. Wakarosiyu atof. Iya, bagus. Terus. Fihi. Fihi khobar sibhul jumlah. Saburoh. Saburotu. Mubtada, ya. Kabiratun naat. Iya betul. Nah sifat dari saburah, masya Allah. Terus hada sebagai mubtada, ya. Maktabul mudarrisi khobar. Iya. Atau boleh dibilang maktabu khobar al mudarrisi sebagai mudhof ilaih, begitu ya. Lebih bagus seperti itu. Nah, terus wadaka kursiyuhu zaka. Zaka sebagai mubtada, kursiyuhu sebagai khobar. Masya Allah. Khobar apa namanya? Khobar mufrad. Iya, khobar mufrad. Khobar mufrad itu bisa berbentuk mudhof ilaih ya. Sahih Ibu, masya Allah, barakallahu fiik. Hu-nya kembali ke siapa nih hu-nya? Wadaka kursiyuhu. Ustadz, ke apa namanya? Guru. Iya, ke guru. Betul sekali. Nah, domir itu bisa kembali ke mudhof ilaih, tergantung konteksnya. Dan itu kursinya, maksudnya dan itu kursi guru itu. Barakallahu fiik Bu Amsi, ahsanti. Masya Allah. Barakallahu Ustaz. Iya, selanjutnya tafadhol Bu Lili. Ada Bu Lili? Ada Ustaz. Ada, silakan Ibu. Watilka makatibut tullabi wa kursiyuhum. Salah Ibu. Ulang lagi. Oh, nah Ustaz. Watilka makatibut tullabi wa karosiyuhum. Masya Allah. Itu dia. Bedakan ya antara kursi dan karosi. Kalau kursi begini tulisannya. Kursiyuhum. Kalau karosi, lihat ya, ada alifnya. Karosi. Ya, ulang lagi. Watilka makatibut tullabi wa karosiyuhum. Lanjut. Maktabul mudarrisi kabirun wa makatibut tullabi saghiratun. Masya Allah.
Cukup, barakallahu fiik. Terjemahkan. Wa tilka makatibut tullabi wa qarasiyuhum. Dan itu meja-meja murid dan kursi-kursi mereka. Jamil. Tulabi kenapa kasrah? Mudhof ilahi Ustaz. Hasan. Terus. Meja guru itu besar. Dan meja-meja murid kecil. Iya, dan meja-meja murid wa makatibut tullabi saghiratun. Masya Allah. Kedudukan silakan Ibu. Tilka mubtada Ustaz. Jamil. Terus. Makatibu khobar. Jamil. At-tullabi mudhof ilaih. Jamil. Wa kursiyuhum atof. Iya, karosiyuhum ya, karosi. Wa karosiyuhum, nah Ustaz. Dan ya betul. Atau humnya kembali ke siapa? Ke tullabi, tullabun. Asal kembali ke tullabun. Terus, maktabul mudarrisi kabirun. Maktabul mudarrisi mubtada. Ya. Maktabunya mubtada, mudarrisi mudhof ilaih, begitu ya? Oh, nah Ustaz. Ya. Kabirun. Maktabu mubtada, mudarrisinya mudhof ilaih. Ya. Kabirun na'at. Ya. Makatibu mubtada. Ya. Atulabinya khobar, saghiratun na'at. Masya Allah, cukup barakallahu fiik. Pertanyaannya saghirah, dia muannas. Nah Ustaz. Kenapa muannas? Bukan saghirun? Karena khobarnya kenapa bentuknya muannas saghirah? Kenapa enggak saghirun? Mengacu kepada ini Ustaz, meja. Iya. Meja jamak tidak berakal. Ahsan, karena dia menjelaskan atau menerangkan meja-meja yang bentuknya jamak tidak berakal. Ya, menerangkan jamak tidak berakal itu kembali ke hukum muannas mufrad. Masya Allah, barakallahu fiik wa li ahsanti. Cukup. Barakallahu Ustaz. Ya, alhamdulillah. Bisa. Selanjutnya, fadhal. Ustaz, itu nomor 12 Ibu Ustaz. Itu kabir. Yang nomor 12 tadi kabirunnya apa Ustaz? 12. Tadi kan disebut 12. Ya, yang maktabul mudarrisi kabirun. Ya. Itu tadi kabirunnya dibilang apa tadi Ustaz? Khabar. Ini sebetulnya kan kabar kan, tadi bukan kabar disebutkan. Khabar tadi sebutnya? Saya khabar. Iya, khabar. Tadi naat disebut Ustaz. Oh, kalau naat salah. Ya, mungkin tadi. Iya, tadi disebutkan naat ini. Oh, gitu ya. Baik, kalau naat salah ya. Yang betul khabar. Iya. Ya. Iya, khobar ini Ustaz. Kalau sama saghiratun juga khobar. Iya, khobar betul. Iya, tadi naat disebutin. Yang kabirunnya yang naat, berarti saghiratunnya tadi betul khobar disebut. Baik, tapi kabirunnya tadi naat. Ya, yang betul khobar ya. Stop tadi. Ya, ini khobar. Iya, barakallahu fiik. Karena kalau naat dia harus mengikuti sebelumnya. Iya. Cukup barakallahu fiik. Iya, Ustaz, maaf. Afwan, Ustaz. Iya, afwan. Silakan Bu Linda Siregar, lanjutan. Ya, bismillah. Ya. Fi faslina syaratu tulabin. Wa hum min ladin mukhtalifatin. Masyaallah. Sudah sampai situ. Satu lagi. Oh, panjang kali. Haza Muhammadun wa huwa minal yabani. Masya Allah, barakallahu fiik. Cukup sampai situ. Mumtaz. Terjemahkan. Fi faslina asyaratu tullabin. Kami ada 10 para pelajar. Amin. Wa hum min biladin mukhtalifatin. Dan mereka dari beberapa negara yang berbeda. Masya Allah. Hada Muhammadun wa huwa minal yabani. Muhammad ini dia dari Jepang, Salah, Yaban. Hada Muhammadun wa huwa minal yabani. Muhammad ini, bukan Muhammad ini, salah. Ini Muhammad dia dari Jepang. Betul, ini Muhammad.
dan dia dari Jepang. Begitu ya. Ini Muhammad dan dia dari Jepang. Dan dia dari Jepang. Mumtaz. Barakallahu fiik. Pertanyaannya, Bu. Fi faslina. Fi faslina. Kok nggak dibaca fi fasluna? Kenapa faslina? Faslina, fi faslina kan fasluna itu huruf yang tidak bertanwin. Kenapa nggak lu tapi li? Faslina itu sekolah kami. Kenapa Faslina. Kenapa kok kasrah li? Ada lu? Kok kasrah li? Fasli ada fi. Ada fi faslina. Kedudukannya sebagai apa? Fi faslina? Khobar saibul jumlah. Mumtaz. Asyaratu tulabin. Tulabin kenapa kasrah? Ya. Mubtada tulabin itu ada mudhaf ilaih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini kaidah adat ma'dud ya namanya ya. Iya, sahih. Terus wahum. Hum mubtada. Jamil. Kembali ke siapa? Humnya kembali ke siapa domir ini? Hum itu tulabin. Iya, pelajar ini. Mereka. 10 pelajar mereka. Sahih. Mereka itu 10 pelajar itu min biladin. Biladinnya kenapa kasrah? Karena ada jar min biladin. Mukhtalifatin kenapa ikut kasrah? Dia mengikuti dari min baladin karena mudhaf ilaih ke biladinnya. Dia Mukhtalifatin. Dia naat sifat. Dia naat. Iya, sifat dari biladin. Betul. Biladinnya jamak tidak berakal. Sifatnya muannas mufrad dan ikut kasrah. Sahih, Bu. Hasan min biladin sebagai khobar syibul jumlah. Mukhtalifah sebagai naat. Ya, khobar jumlah. Nah, terus hada Muhammadun haza. Haza Muhammadun mubtada. Yang mana mubtadanya? Hada aja, hada mubtada. Muhammadun silakan Bu Linda dilanjutkan, maaf. Jadi hada Muhammadun, hada mubtada, betul. Muhammadun khobar mufrad. Huwa khobar mufrad. Mubtada minal yamani. Masya Allah. Parsaibul jumlah. Masya Allah. Barakallahu fi Bu Linda. Masya Allah. Mumtaz Ibu. Bagus. Barakallahu fi. Jazakallah ya Ustaz. Iya, Masya Allah. Barakallahu fi. Bagus sekali. Lanjutnya saya lanjutkan. Silakan Bu Ani Safarodiyah. Wahada Khalidun wa huwa minasini. Wahada Ahmadu wa huwa minal Hindi. Wahada Ibrahimu wa huwa min Ghana. Halo? 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 Suaranya kedengaran, suaranya hilang. Kecil sekali. Suaranya Ustadz hilang. Maaf Bu Ani, kurang jelas tadi suaranya ya. Saya ganti yang lain dulu ya. Silakan tafadhol Munawang. Fadhal. Wahada Ahmad wa huwa minal Hindi. Wahada Ibrahimu wa huwa min Ghana. Ya. Wahada Ismailu wa huwa min Nigeria. Ya. Wahada Yusufu wa huwa min Inglaterra. Ya. Wahada
Bayromu wa huwa min Turkiya. Wa hada Cukup sampai sini aja Turkiya, cukup sampai Turkiya. Ya, nanti ganti yang lain. Ya, hada Khalidun wa huwa minas sini. Hada terjemahkan? Hada mubtada. Terjemahkan? Ini Khalid dan dia dari Cina. Jamil dan dia dari Cina. Ya, kalian sebutkan kedudukan hada mubtada, Khalidun. Khalid khabar. Jamil huwa minas sini. Huwa mubtada. Minas sini khabar siful jumlah. Jamil, terus hada Ahmadu wa huwa minal Hindi. Terjemahkan. Hada ini Ahmad dan dia dari India. Jamil, dan ini Ahmad dan dia dari India. Hada sebagai apa? Hada mubtada. Ahmad. Mubtada. Ya. Huwa. Khabar. Huwa mubtada. Jamil minal Hindi. Minal Hindi khabar siful jumlah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini kata Ahmad memang tidak bertanwin ya. Nanti di pembahasannya ada di pelajaran 22, 23. Tapi nanti saya bahas 22, 23 itu setelah Lebaran karena berkaitan dengan kaidah baru, kaidah isim mamnu min as-sarf. Terus wahada Ibrahim. Dan ini Ibrahim, dia dari Ghana, dari Ghana. Dari Ghana. Kok enggak min goni Bu, tapi Ghana? Kenapa Ghana? Enggak goni. Kan ada min ya? Mamnu termasuk lupa Ustaz. Lupa. Baik, siapa yang tahu? Umahat. Mamnu min as-sarf. Bukan. Gona. Kenapa enggak goni tapi Gona? Siapa yang tahu? Ustaz, maksudnya. Apa? Mabni. Ada alif maksurnya. Bukan. Mabni salah. Tidak bertanwin. Tidak bertanwin. Dia ada alif maksurnya, Ustaz. Dia tidak bertanwin, Ustaz. Maksurnya, Ustaz. Wana itu alif maksur. Ada alif maksur. Ini alif nih. Setiap isim yang diakhiri oleh alif, maka tidak menerima harokat. Seperti min Amerika, ya, min Almania. Begitu. Barakallahu fiik. Amerika. Ya, barakallahu fiik. Ya, jawabannya karena diakhiri oleh alif dan alif tidak menerima harokat. Jadi kita bilang harokat kasrahnya tersembunyi di atas alif. Ya, silakan Bu Nawang diulang lagi. Hada Ibrahim. Ya, artinya? Artinya ya Ustaz. Dan ini Ibrahim, dia dari Ghana. Iya, dan itu Ibrahim. Ini Ibrahim dan dia dari Ghana. Baik, pertanyaannya kenapa Ibrahim tidak bertanwin? Mamnu min as-sarf bukan Ustaz. Iya, kenapa dia nggak bertanwin? Sudah pernah kita bahas di pelajaran 14. Kenapa dia termasuk jadi nggak bertanwin? Karena termasuk kata yang lebih dari 3 huruf ya. Salah. Bukan ya? Ajam, Ustaz. Ajam. Ya, nama Ajam, betul. Nama Ajam artinya nama non-Arab. Asing. Karena nama bukan Arab. Baik, terus Bu, wahada Ismail, artikan Bu Nawang masih? Dan ini Ismail, dia dari Nigeria. Iya, kenapa nggak Nigeri, tapi Nigeria? Apa tadi jawabannya? Karena diakhiri alif maksur. Ya, Ustaz. Iya, karena alif maksur. Jamil. Ismailu kenapa nggak bertanwin? Karena Ajam. Iya, nama Ajam. Ya. Nanti dulu ya, yang lain gantian ya. Arab, ya. Ya, baik. Hada Yusuf. Yusufu, kenapa nggak bertanwin juga? Nama Ajam juga, Ustaz. Iya, betul. Terjemahkan. Wahada Yusuf wa huwa min Inkaltara. Dan ini Yusuf, dia dari Inggris. Betul. Wahada Bayram wa huwa min Turkiya. Terjemahkan. Dan ini Bayram, dia dari Turki. Bayram dan dia dari Turki. Dari Turki. Bayram kenapa tidak bertanwin? Nama Ajam, non-Arab. Iya, sama ya, karena dia nama Ajam. Nah, Turkiya dan Inkaltaro, Nigeria, dia termasuk dari isim maksur yang diakhiri oleh alif. Ya, setiap isim diakhiri oleh alif, maka harokatnya tersembunyi. Dan ini semuanya sama i'rabnya ya. Ada mubtada Ismail khobar, huwa mubtada min Nigeria, khobar sibul jumlah, dan seterusnya sampai ada Bayram wa huwa min Turkiya. Barakallahu fiik Bu Nawang Asanti. Cukup Ibu. Iya. Silakan Bu Ratna lanjutkan. Bu Ratna Yuriza.
Malaysia. Wa haza Aliyun wa huwa min Amrika. Wa haza Abu Bakrin wa huwa minal Yunani. Cukup. Min Cukup ya. Udah atau lagi deh. Sampai akhir. Silakan. Hum min biladin mukhtalifatin. Ya. Sudah Ustaz. Wa lughatuhum. Sudah. Ya cukup sampai sini dulu. Ya, silakan. Ada Ammarun. Artikan dulu. Huwa min Malaysia. Dan ini Ammar dan dia dari Malaysia. Ya, baik. Dan wa hada Aliyun wa huwa min Amerika. Dan ini Ali dan dia dari Amerika. Jamil. Wa hada Abu Bakrin wa huwa minal Yunani. Dan ini Abu Bakar dan dia dari Yunani. Ya, Ibu tahu kenapa Abu ditambahin wau? Masih ingat gak kenapa? Abu Bakar. Itu Hamzah itu. Iya betul, karena Asmaul Khamsah ya, Abun dan Asmaul Khamsah. Betul, Abun dan Akhun kalau diidofahkan maka ditambahkan wau. Abu, Akhu begitu ya. Bakrin, kenapa Bakrin kasro? Abu Bakrin, Bakrin kenapa kasro? Abu Bakrin gimana ya? Bakrinnya kenapa kasro Bakrin? Bakrin, iya kan ini surat Haza dia sebagai mudhof ilaih. Iya, karena Bakrin. Bukan. Betul, ya. mudhof ilaih. Iya, betul mudhof ilaih karena iya. Iya, ahsanti barakallahu fiik. Nah, ini i'rabnya sama ya semuanya. Coba saya tanya yang akhir aja nih. Hada sebagai apa? Haza Aliyun ini Ustaz. Haza mubtada. Haza Abu Bakrin. Haza Abu Bakrin, mubtada Ustaz. Iya, Abu Bakrin. Abu Bakrin khabar. Huwa minal Yunan. Huwa mubtada minal Yunan itu khabar sibul jumlah. Jamil. Terus hum. Ya. Hum mubtada min biladin khabar sibul jumlah. Masya Allah. Mukhtalifatin naat. Masya Allah. Terjemahkan. Hum min biladin mukhtalifatin. Mereka dari negeri yang berbeda-beda. Masya Allah. Cukup Ibu ya. Barakallahu fiik. Bagus Ibu. Mumtaz. Bu Ratna Asanti. Selanjutnya tafadhol Bu Rahmi Hasan. Bu Rahmi, silakan dilanjutkan. Walghatuhum mukhtalafatun wa alwan. Bukan mukhtalafatun, salah. Mukhtalafatun. Salah. Bukan mukhtalafatun. Mukhtalifatun. 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 Ya, terus wa alwahum nuhum mukhtalifatun. Bagus. Terus walakanu dinuhum. Salah bukan walakana, bukan walakani, bukan walakanu. Apa ini? Apa? Baik, coba saya tanya Ummahat. Ada yang tahu dibaca apa itu? Walakin Ustaz. Walakin. Iya, walakin. Asanti barakallahu fiik bahasatuna. Walakin. Iya, betul. Ya. Bawakan oleh ahli endokrin Dr. Putu Muda Arsana. Walakin, betul Bu, silakan lanjutkan Bu Rahmi. Walakin dinuhum wahidun. Bagus, ini salah harokat ya, bukan dinuhum. Walakin dinuhum wahidun. Betul, terus. Wa rabbuhum wahidun. Cukup Bu, sampai sini. Barakallahu fiik. Hasanti wa rabbuhum wahidun. Silakan terjemahkan. Wa lughatuhum mukhtalifatun. Artinya apa? Dan bahasa mereka mukhtalafihun itu apa Ustaz? Tahu. Mukhtalifah sama dengan biladin mukhtalifah, berbeda-beda. Ya, bahasa mereka lughat, ini bentuk jamak dari lughah ya. Bahasa mereka berbeda-beda. Wa alwanu mukhtalifah. Alwan, Ibu tahu alwan? Enggak. Ada yang tahu alwan? Warna kulit Ustaz. Warna kulit Ustaz. Betul. Alwan itu warna kulit. jamak dari kata laun.
Nah, laun itu warna, jamaknya alwan. Berarti apa Bu Rahmi kalau diterjemahkan? Alwanuhu mukhtalifah. Warna kulit mereka berbeda-beda. Betul, warna kulit mereka berbeda-beda. Walakin dinuhum wahidun. Nah, Ibu tahu walakin? Arti walakin? Tetapi. Iya, akan tetapi. Enggak tahu Ustaz. Walakin apa ya? Akan tetapi. Walakin akan tetapi. Agama mereka satu. Apa? Walakin apa Ustaz? Enggak dengar. Akan tetapi, Ibu. Walakin artinya akan tetapi. Silakan. Akan tetapi agama mereka satu. Iya. Wa rabbuhum wahidun. Dan Tuhan mereka satu. Iya, dan Rabb mereka satu. Betul sekali, barakallahu fiik. Ibu bisa tentukan kedudukan enggak? Lugatuhum mukhtalifah. Lugatuhum enggak tahu. Enggak tahu ya. Ya baik, barakallahu fiik. Sampai situ, barakallahu fiik kurang ini. Ya. Baik, barakallahu Ustaz. Ya. Selanjutnya silakan Bu Sukmawati. Ya. Bu Sukmawati coba sebutkan dulu lugatuhum mukhtalifah. Lugatuhum sebagai apa, Bu? Baik, saya jawab ya. Sudah habis waktunya. Lugatuhum mubtada mukhtalifah khobar. Alwanuhum mubtada mukhtalifah khobar. Walakin ini sama dengan huruf atof dia. Walakin dia huruf atof. Dinahum wahidah seperti waw. Walakin dinuhum wahidun. Dinuhum mubtada wahidun khobar. Wa rabbuhum wahidun sama ya mubtada khobar. Rabbuhum wahidun. Selanjutnya silakan Bu Sukmawati dilanjutkan bacanya. Wa nabiyuhum. Enggak ada suaranya. Baik, saya ganti yang lain. Bu Ratna, LL. Ratna satu lagi, bukan Ratna satu lagi. Bu Ratna. Ya, Zat. Ya, silakan. Wa nabiyuhum wahidun. Ya, terus? Wa kiblatuhum wahidatun. Iya, wahidatun. Sahih, wa kiblatuhum wahidatun. Terus? Muslimani. Muslimuna. Iya, muslimuna. Wal muslimuna ikhwatin. Gimana? Coba. Wal muslimuna ikhwatun. Intonasinya? Wal muslimuna ikhwatin. Iya, barakallahu fiik. Terjemahkan Ibu. Wa nabiyyun wahid. Artinya apa? Nabi mereka satu. Iya, kiblatuhum Nabi wahidah. mereka juga satu. Kiblat mereka satu. Hum muslimuna. Mereka orang muslim. Betul, mereka muslim. Dan mereka wal muslimuna ikhwatun. Dan ikhwatun. Dan orang-orang muslim itu ikhwatun bersaudara. Iya, wal muslimuna ikhwah. Dan orang-orang muslim itu bersaudara. Ya, barakallahu fiik Bu Ratna. Cukup Ibu ya. Ya. Baik, coba terakhir. Nah, ini Bu Eti baru masuk kan. Silakan. Siapa nih? Ustaz tadi. Siapa ini? Bu Sukma ya? Baik, silakan Bu Sukma. Iya. Ya, ulang. Hada mudarisuna, silakan. Dilanjutkan Bu, paragraf terakhir. Mana suaranya? Nggak ada. Bu Sukma? Nggak kedengaran Ibu. Baik, Bu Eti saja kalau gitu. Silakan Bu Eti. Terakhir Bu, paragraf terakhir. Ada mudarisuna ya. ismuhus saykhu Bilalun ya. wa huwa minal madinati wa huwa rajulun sholihun ya. nahnu
Nahnu nuhibbuhu katsiron. Masya Allah, barakallahu fiik, bagus Ibu Mumtaz. Terjemahkan, hada mudarrisuna, artinya apa? Ini gurunya. Salah, mudarrisuna. Nah, guru mereka ya? Nah itu siapa nah? Saya. Guru kami. Iya. Ini guru kami. Ya. Ismuhu Asy-Syaikhu Bilalun. Namanya guru saya namanya Bilal. Iya, namanya Syekh Bilal. Syekh itu gelar ya. Syekh Bilal. Panggilan atau penghormatan. Namanya Bilal, namanya Syekh Bilal, betul. Nanti Bilalnya kita bilang badal dari Syekh, karena Syekh itu ya Bilal, Bilal itu ya Syekh. Terus, wa huwa minal Madinah. Dan dia dari Madinah. Betul. Madinati kenapa kasroh? Iya, karena ada min ya. Menunjukkan dia, Ustaz. Ya, betul, min terus. Wa huwa rajulun shalihun, artinya dan dia ya Ustaz. Betul, dan dia rajulun shalihun. Laki-laki yang soleh. Iya, dan dia adalah laki-laki yang soleh. Nahnu nuhibbuhu katsiran. Kami sangat mencintai. Masih ingat nuhibbuhu? Enggak, Ustaz. Lupa. Ada yang masih ingat Tumahat nuhibbuhu? Artinya apa? Mencintai. Mencintai. Nah, mencintai artinya Ibu. Nah, di sini lihat kata nuhibbuhu, kadomat ya. Nuhibbuhu, nunnya itu menunjukkan kami. Kalau yang mencintai saya, uhibbu. Sudah pernah kita bahas di pelajaran 11 ya. Nanti bisa lihat lagi di pelajaran 11. Uhibbuhu, kalau uhibbu saya mencintai. Kalau kami yang mencintai, u-nya diganti nun. Nuhibbuhu. Betul. Nuhibbuhu. Nuhibbuhu katsiran. Artinya bagaimana jadinya berarti? Nuhibbuhu katsiran. Kami sangat mencintainya. Artinya jadi kami nuhibbuhu katsiran, sangat mencintainya. Kami sangat mencintainya. Banyak sangat ya Ustadz. Gimana Ibu? Sangat kasir. Nah, ini dia sebagai faidah buat teman semua. Sering ya ada di antara umat bilang afan jiddan ya, afan jiddan, bukan afan kasiran. Untuk afan kasiran, maaf banyak. Nah ini nuhibbuhu bukan nuhibbuhu jiddan, sangat. Yang menggunakan jiddan itu kalau kata sifat. Misal kita bilang tawilun jiddan, oh tinggi banget. Ya, tinggi sekali kata jiddan. Kemudian apa? Kabirun jiddan, besar sekali. Benar kalau seperti ini. Harun jiddan, panas sekali. Tapi kalau untuk sesuatu yang bentuknya kata kerja, minta maaf misalnya. Kita bilang afwan kasiran. Maaf banyak ya, maksudnya maaf banget bahasa kitanya. Kalau terima kasih kita bilang syukron kasiran, begitu. Mencintai, kalau mencintai bentuk kata kerja, maka kita bilang syukron nuhibbuhu kasiran, bukan nuhibbuhu jiddan. Nah, ini perlu diperhatikan. Kesalahan dalam apa? Mengungkapkan kata kasiran dengan jiddan. Iya Ustaz. Iya, begitu ya. Jadi artinya nahnu nuhibbuhu katsiran, maka kami sangat mencintainya. Ya. Lalu diberikan kedudukan. Hada mudarrisuna, hada mubtada, mudarrisuna khabar. Ismuhu asy-syaikhu Bilalun. Ismuhu, kita bilang ismuhu, dia sebagai mubtada lagi, punya kembali ke mudarrisuna. Syekh sebagai khabar, Bilal sebagai badal. Karena Syekh itu dengan Bilal dia juga sama. Maka nanti Imam Lihat bilang sebagai badal. Wa huwa minal Madinah. Huwa sebagai mubtada minal Madinah itu khabar syibh jumlah. Wa huwa rajulun salihun, dan dia laki-laki saleh. Huwa mubtada, rajulun khabar, salihun sebagai na'at sifat dari rajul. Nahnu mubtada, nuhibbuhu katsiran. Nuhibbuhu kata kerja, kita bilang jumlah khabar, jumlah fi'liyah. Nuhibbuhu, lihat ya, hu-nya kembali ke guru. Nahnunya kembali ke mubtada. Nahnu nuhibbuhu katsiran. Nuhibbuhu jumlah fi'liyah, khabar jumlah fi'liyah, katsiran sebagai, nanti umat bilang dia sebagai objek muat. Namanya
sebagai naib maf'ul. Naib maf'ul. Syekhu Bilal. Oh, badal Ustaz. Syekhunya yang sebagai khobar. Oh. Ya. Asalnya Ya. kalau nggak ada syekhu, ismuhu Bilalun. Bilalunnya yang jadi khobar. Tapi karena ada syekhu, nanti syekhunya yang jadi khobar, Bilalunnya jadi badal. Sama seperti hadal masjidu, begitu ya Bu ya? Sama persis begitu. Oh. Iya. Tapi nggak ada hazanya nih. Nggak ada. Nah ini badalnya dalam bentuk lain. Karena badal yang kita pelajari baru yang itu ya. Yang setelah ada alif lam. Tapi ini ada lagi nih badal seperti ini. Oh, ada lagi badal lagi. Ada. Badal tuh bentuknya banyak sebetulnya. Cuma kita baru belajar yang ada. Nah ini contohnya badal ini nih. Badal ini pengganti dari khobar. Asy-Syaikhu Bilal. Oh iya. Begitu Ibu. Ustadz. Untuk lebih jelasnya nanti ada pembahasan tadi, khusus tentang badal. Tapi bukan di pelajaran Ustadz, jilid 1. Ya silakan. untuk yang kathiron, ini Ya. mansub. Tadi Afwan kurang dengar mansub atau karena dia sebagai objek ya Ustadz? Sama seperti jiddan. Jiddan itu maksudnya kenapa? Sebagai bukan objek, bukan. Sebagai Sifat. apa? Taukid. Iya, penguat. Taukid. Iya, taukid, penguat. Nah, namanya nanti disebutnya naib maf'ul mutlak. Cuma belum belajar kan maf'ul mutlak itu apa? Nanti ada pembahasannya. Umat bilang ya taukid sebagai penguat. Karena Jadi setiap taukid itu mansub ya Ustadz? Taukid, iya mansub. Taukid itu penguat, mansub. Syukran Ustadz. Ditulis sebagai taukid gitu Ustaz. Dia naib maf'ul mutlak tujuannya untuk memberikan penguat. Banyak. Cukup ya Umah aja. Barakallahu fikum aja. Ustaz, jadi sebentar Ustaz. Ya. Kalau gitu kasiran itu kita tulis sebagai taukid jadinya Ustaz. Iya. Kalau disuruh kita, ya. Untuk Kita sementara misalkan bilang, disuruh kita untuk sementara Ibu bilang sebagai taukid. Iya, untuk sementara Ibu bilang seperti itu dulu aja, taukid. Ya, seperti itu. Ya, walaupun Sama kalau dengan untuk, jidan itu kan. sama dengan jidan seperti itu. Ya, walaupun nantinya bismillah kalau Mas sudah semakin jauh nanti akan lebih paham nanti ketika kita bilang sebagai naib maf'ul mutlak begitu namanya. Cuma kan bingung naib maf'ul mutlak aja belum pernah belajar. Sementara bilang saja sebagai taukid. Begitu juga tidak. Taukid aja dulu. Iya. Iya. Nah, Ustaz. Cukup barakallahu. Ya, cukup ya. Baik umahatillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan kita dari pelajaran 21 ini baru membaca gundul. Nanti untuk latihan berikutnya akan kita bahas di pertemuan terakhir kita di hari Kamis besok biidznillahi ta'ala. Nanti kalau sudah selesai pelajaran 21 ini, nanti tinggal tersisa satu kaidah lagi tentang isim maunu minas shorof 2223. Nanti dibahasnya biidznillahi ta'ala setelah libur lebaran biidznillahi ta'ala. Nanti insya Allah di hari Kamis ada tugas PR untuk libur lebaran berkaitan dengan seluruh kaidah yang telah dibahas dari 1 sampai 21 ini. Saya tidak bahas 2223 langsung sekarang karena butuh pembahasan nanti. Akan lebih butuh setidaknya 2 kali pertemuan. Kalau dibahasnya di pekan ketika kita sudah libur lebaran. Nah, sementara sampai sini dulu pembahasan kita di kesempatan hari ini. Kita baru membaca percakapan dari pelajaran 21. Baca gundul latihannya. Pekan depan nanti saya minta kembali baca tapi tidak diterjemah. Coba nanti bacanya bagus atau tidak. Tergantung dari umat. Baca lagi di rumah ya. Nanti saya akan persilakan untuk membaca tanpa menerjemahkan karena sudah kita terjemahkan sama-sama dan umat sudah jawab jawabannya bagaimana umat berikan harokat yang benar, kedudukannya sebagai apa. Tinggal nanti saya minta untuk dibaca saja. Sisanya latihan-latihan berkaitan dengan soal-soal dari percakapan ini akan dibahas di hari Kamis besok bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu pembahasan hari ini saya kira sampai sini dulu. Semoga bisa bermanfaat. Semuanya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari anak pribadi. Semoga Allah mudahkan kita bertemu kembali di pertemuan terakhir di hari Kamis besok bismillah. Semoga bisa bermanfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna. Semoga semuanya senantiasa diberikan oleh Allah istiqomah dan semangat terus dalam belajar bahasa Arab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa memahami ilmu bahasa Arab yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan semakin kita paham bahasa Arab, kita pun akan semakin merasakan. Kita bisa semakin lebih paham Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, bisa memahami doa-doa yang berkaitan dengan bahasa Arab, doa-doa berbahasa Arab khususnya ya, dan juga kita bisa lebih khusyuk dalam sholat, karena sholat kita juga menggunakan bahasa Arab.
Demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz.